Halo, selamat malam semuanya. Ya, balik lagi di Dikdok Diskusi Karo Dokter. Ini adalah Instagram Live Marathon. Kita sudah di episode 83 dan masih ada banyak episode lagi untuk sampai di 100 episode marathon. Oke. Nah, malam hari ini aku mau sapa-sapa dulu. Selamat malam buat Kak Gilang. Hai, buat Kak Dwi. Hai. Oke, yang penasaran, malam hari ini kita akan ngobrol sama dokter siapa ya? Baik, di episode 83 ini kita akan ngobrol sama dokter Sekar Mayang, spesialis radiologi. Jadi, teman-teman di sini kalau selama hidupnya nih pernah ngerasain mungkin di khususnya karena topiknya USG ya, pernah di USG gitu, gimana sih rasanya, masih inget nggak gitu? Atau ada yang takut atau jangan-jangan ada yang belum pernah nih pemeriksaan screening. Hai Kak Arman, udah ada juga. Wow, nonton nih Kak Arman. By the way, ini udah hari Kamis, tandanya kalau besok adalah hari Jumat dan bentar lagi adalah weekend. So, teman-teman punya rencana apa di hari weekendnya? Kalau aku seperti biasa, ada kegiatan gitu, tetap live Instagram tentunya. Oke deh, sambil nunggu yang lain gabung, teman-teman, judulnya hari ini adalah screening penyakit dengan USG dan persiapannya. Jadi ini termasuk topik yang jarang banget dibahas. Bahkan kita mungkin apa ya, buat teman-teman yang belum pernah ngerasain di USG gitu mungkin penasaran gimana sih rasanya, terus cara kerjanya gimana sih, terus why gitu, kenapa kita harus di screening, manfaatnya apa. Nah, hari ini kita akan ngobrol sama dokter Sekar. Udah gak sabar ya? Oke, aku langsung sambungin ke dokter Sekar kalau gitu. Oke, sudah disambungkan dokter, boleh diterima. Aku udah undang dokter, ada tanda notifikasinya di bawah. Ini udah rame nih, wah seru nih malam nih. Tinggal diterima dokter, diklik lagi kalau misalnya belum kesambung. Oke, sambil nunggu dokter Sekar, kalau aku ya, oke nih dokter Sekar udah undang, oke deh. Malam dokter. Halo, Mbak Iva. Ini oke, Bener ya? dokter Sekar, kita pas dokter kalau mau pakai apapun boleh, pasin dulu aja karena ini ternyata guys, ini adalah first time dokter Sekar nyobain live Instagram, seru banget nih harusnya. Tadi kirain Zoom soalnya guys. Iya. Oke, oke. Dokter, buat nyaman dulu aja, mungkin kalau pakai earphone sama posisi yang enak aja biar kita ngobrolnya santai aja dokter. Jadi kalau dokter pun sambil minum kopi atau teh atau lagi ngapain itu boleh banget ya dok. Kita mau ngobrol santai malam hari ini. Oke, teman-teman, ini adalah first time dokter Sekar ada Dikdok gitu. Jadi Dikdok ini adalah singkatan dari diskusi karo dokter gitu dok. Jadi kita pingin nih ajak teman-teman dengerin informasi kesehatan tapi versi live Instagram setiap hari karena kita ada program maraton gitu. Dan malam hari ini adalah dokter Sekar dan topiknya ini juga first time. Jadi dokter Sekar adalah dokter spesialis radiologi yang pertama kali ngobrol di Dikdok. Udah nggak sabar sih saya Oh mau ya. ngobrolinnya. Kita kenalan sama dokter Sekar. Dokter Sekar ini kepanjangan namanya siapa? Tadi saya singkat deh dok supaya muat. And then kesibukannya apa aja? Monggo dokter. Oke, halo selamat malam Mbak Ivo. Selamat Salam malam dok. teman-teman yang sudah bergabung di live. Kita lumayan ya, ada beberapa orang. Ya, jadi perkenalkan saya, nama saya Sekar Mayang, Oktarina Nikita. Biasa dipanggilnya Dokter Mayang malah. Tapi kalau Oke. Sekar juga nggak apa-apa karena nama depannya Sekasih. Jadi Oke. kesibukannya saya sehari-hari menjadi dokter spesialis radiologi di rumah sakit swasta di daerah Jakarta dan sekitar. Gitu. Oke. Kita panggil dokter Mayang aja deh dok biar nggak ngerasa kayak orang Boleh, lain gitu. boleh. Oke. Oke, jadi dokter Mayang ini adalah memang sudah spesialis radiologi ya teman-teman. Jadi kalau tadi saya bilang kalau teman-teman nih selama hidupnya sudah pernah melakukan pemeriksaan screening, apalagi yang
USG, mungkin sering lihat ada dokter yang melakukan pemeriksaannya. Nah, salah satunya mungkin dokter Sekar yang spesialis radiologi. Nah, dok, terima kasih buat waktunya juga. Dokter mau berbagi informasi malam hari ini sama kita. Jadi teman-teman boleh nontonnya, boleh ajak yang lain di-share ini live Instagramnya biar makin banyak nih yang tahu. Dok, kita langsung aja dok. Kan screening itu dulu kayaknya terkenalnya itu waktu zaman COVID, setahu saya. Jadi orang-orang yang tidak pernah melakukan screening, akhirnya dia tahu ada kata screening. Karena kan sebelum masuk mall, tempat-tempat umum, ada bahasanya kayak screening dulu gitu, harus di screening. Apalagi ke rumah sakit, puskesmas, pasti wajib screening. Nah, sekarang topiknya adalah screening penyakit dengan USG dan persiapannya. Nah, ini ada screening penyakit. Berarti kita mau tahu dok, screening itu sebenarnya apa ya dok ya? Jadi kalau screening itu sendiri tuh penapisan Mbak Ivo. Jadi penapisan faktor-faktor resiko yang mungkin ada di diri kita, tapi kita belum tahu karena mungkin gejalanya tuh belum keluar. Jadi dengan screening ini kita jadi tahu deh, oh ternyata tuh kita harus aware yang bagian ini tuh agak-agak bermasalah kayak gitu. Oke. Jadi apa ya, kayak penjagaan gitu kali ya dok ya, kayak kalau kita Ya bilangnya. kayak check up. Oke, oke, oke. Nah, ini menarik karena kata screening itu udah mulai banyak. Ternyata di kesehatan pun gitu ya, ada juga kata-kata screening gitu. Nah, untuk screening, jenis-jenis screening itu berarti ada nggak sih dok? Kalaupun ada itu apa aja dong dok? Oke, kita lebih ke kesehatan ya Mbak Ivo ya. Ya, Screening kesehatan benar. maksudnya ya. Jadi kalau screening kesehatan itu dari mulai yang paling depan itu ada dokter umum. Dari dokter umum itu kita bisa screening kesehatan juga loh, dari pemeriksaan fisik sama anamnesa. Jadi tanya-tanya seputar keluhan, itu namanya anamnesa ya. Itu juga screening Oke. gitu. Kemudian setelah itu pemeriksaan darah ya, cek lab darah seperti darah rutin maupun darah lengkap itu juga bagian dari screening, screening Oke. kesehatan. Oke, kemudian untuk radiologi di bidang saya, screening itu ada macam-macam. Yang paling cepat, paling tidak pakai radiasi, paling aman itu USG yang mau kita bahas malam hari ini. Gitu. USG, selain USG juga ada yang lainnya seperti ronsen dada, ronsen toraks, tapi itu pakai radiasi. Jadi orang kadang-kadang berpikir 2 kali ya untuk mau ronsen dada gitu. Tapi kalau USG itu nggak pakai radiasi, dari kecil sampai lansia itu bisa tuh sebenarnya dilakukan. Oke, oke dok. Boleh nggak dok di-sharing lagi? Tapi ini untuk spesialis dunia dokter ya, yang radiologi ya. Kan banyak nih sebenarnya jenis-jenis pemeriksaan di radiologi itu. Boleh di-share nggak dok sedikit aja apa aja sih? Tadi udah kita tahu USG, CT torak, terus apa lagi dok? Oke, dari yang paling awam tahu dulu ya Mbak, itu ada USG. USG aja itu yang mau kita bahas nanti banyak tuh dari kepala sampai kaki hampir semuanya bisa di USG. Oh ya, Bisa semuanya di USG. oke. Nanti kita lebih bahas ya. Kemudian ronsen dada, di radiologi itu ada ronsen dada. Ronsen dada itu pakai radiasi gitu. Kemudian selain USG, ronsen ya atau X-ray, kita juga ada yang lain yang udah advance, itu ada CT scan dan kita juga punya MRI gitu. Ya. Namun CT scan itu pakai radiasi, jadi penggunaannya harus atas indikasi. Kalau MRI itu pakai gelombang magnet, tapi karena pengerjaannya juga lama dan biayanya juga relatif mahal, juga perlu indikasi. Jadi jarang ya screening pakai CT scan maupun MRI. Gitu. Iya, iya benar. Jadi tetap ada prosedurnya ya dok, yang nggak ujuk-ujuk pengen tiba-tiba ke rumah sakit saya pengen ini gitu. Ternyata harus ada kayak ada pemeriksaan sebelumnya gitu apa gitu ya. Nah ini teman-teman jadi tahu deh. Oke, kita langsung masuk deh dok. Kalau gitu ke pemeriksaan USG. Tadi menariknya adalah screening USG itu ternyata semuanya kata dokter bisa. Nah boleh mungkin kita nggak akan tempat mungkin bahas semuanya apa aja nih dok nanti. Oke, yang paling sering aja ya. Iya Yang paling boleh. sering ya. Oke, kita mulai biar sistematis dari kepala. Kepala itu juga bisa loh di USG. Nah, tapi ada kekhususan. Iya, hanya pada bayi-bayi yang baru lahir sampai dengan usia 18 bulan. Nah, itu baru Oke. bisa di USG kepalanya. Karena pada periode itu ubun-ubunnya bayi ini belum menutup, Mbak. Jadi kita masih punya change untuk USG lewat situ, gitu kan.
terutama bayi-bayi berat rendah, bayi-bayi prematur. Biasanya kita lakukan USG kepala ya, gitu. Iya. Kemudian untuk dewasa itu yang paling sering itu perut, organ perut dan payudara. Oh, iya. Kalau iya, perempuan itu payudara itu juga lumayan sering ya. Jadi pasien atau orang tuh datang hanya mau check up aja. Ada benjolan atau enggak? Katanya enggak sih, cuma mau check up aja. Tapi ketika di USG ternyata kita ketemu tuh ada kista, ada benjolan. Ukurannya juga bervariasi, Mbak. Mulai dari yang ketemunya masih kecil sampai ketemunya sudah besar, tapi pasien juga nggak berasa sampai kita tunjukin. Ini loh ada di sebelah sini gitu. Jadi dia lebih aware dan kemudian nanti dia lanjutan berobat biasanya. Gitu. Kemudian setelah payudara, perut ya, abdomen, perut. Perut itu juga paling sering dan paling umum. Di perut itu organnya kan banyak banget, Mbak Ivo. Dari mulai liver ya, hati, kemudian ada empedu ya, empedu itu suka ada batunya di situ tuh. Orang kadang-kadang ada gejala, ada enggak gitu. Terus ada pankreas, ada lien atau limpa, terus ginjal yang paling sering juga. Ginjal suka ketemu batu, kristal kecil-kecil, cikal bakal batu. Itu biasanya ketemunya di screening tuh Mbak Ivo. Gitu. Sampai ke kandung kemih. Gitu. Dan di dekat kandung kemih itu juga ada organ kewanitaan untuk yang perempuan sama organnya laki-laki. Kalau organ kewanitaan itu ada rahim ya. Jadi ada rahim, ada indung telur. Kita bisa lihat tuh kalau ada kista yang tiba-tiba ada di situ tapi nggak ada gejala tuh bisa kedetek. Gitu. Kalau laki-laki apalagi sudah lansia itu biasanya ada pembesaran prostat. Itu juga bisa kita ukur. Nah, itu juga biar aware ya pasiennya ya. Ke bawah lagi ada nggak, Dok? Udah nggak ada. Ke bawah lagi sudah jarang di screening, tapi banyak sih sebetulnya. Seperti benjolan di selangkangan atau di inguinal gitu kan. Itu ada ya? Iya, itu hernia biasa ada atau biasa pembesaran kelenjar getah bening gitu. Masih ada sih bisa terus. Di leher tadi kita kelewat, tapi itu juga jarang sih. Tapi memang bisa juga. Iya, tiroid gondok, kelenjar gondok. Kelenjar gondoknya membesar atau enggak, ada kistanya atau enggak. Pembesaran kelenjar getah bening di sekitar leher. Banyak deh. Oke. Saya coba highlight lagi yang tadi, Dok. Ini saya jadi ngerti dan teman-teman pasti ngerti. Ternyata teman-teman screening USG ini banyak ya, bisa dari atas kepala sampai bawah. Tadi yang di highlight yang paling sering itu adalah USG kepala juga bisa. Ternyata itu untuk anak-anak bayi 1-18 dengan case tertentu. Lalu di leher, lalu di payudara untuk perempuan biasanya, lalu balik turun ke bawah ke perut, dan di perut biasanya paling banyak. Dan itu yang biasanya cuma kita tahu di perut doang. Oke, menarik Dok. Nah, kita kan bahasnya tadi screening penyakit, Dok. Berarti apakah ada kayak penyakit-penyakit tertentu yang mungkin 5 penyakit tersering yang memang itu mau nggak mau akan dilakukan pemeriksaan screening USG? Oke. Paling sering ya Mbak Ivo. Kalau kita ngomong paling sering berarti dari pengalaman saya aja ya. Paling sering yang saya dapatkan itu screening bayi-bayi prematur di kepala. Oh, sering ya Dok ya? Iya sering, karena bayi-bayi prematur kan nggak bisa ngomong ya. Mau ngeluh gimana kan kita nggak ngerti ya. Jadi kalau prematur itu biasanya curiga dokter anaknya bisa ada perdarahan di kepala atau bisa ada kelainan kongenital, kelainan bawaan di kepala. Jadi itu sering di screening bayi-bayi prematur. Yang kedua payudara. Payudara pada remaja putri maupun ibu-ibu itu biasanya yang udah ngerti, udah paham sih dia screening tuh 1 tahun sekali paling nggak. Iya benar. Terus apa ya? Perut ya, perut paling sering juga kadang kalau medical check up tuh USG perut gitu. Ada keluhannya? Saya nggak ada keluhan, tapi kadang-kadang suka nyeri sih dok. Nyerinya di mana? Wah, nggak bisa ngejabarin ya, tapi ternyata ada fatty liver namanya. Nah, fatty liver ini tuh ada kolesterol yang ngumpul di permukaan liver atau hati. Biasanya kalau suka makan makanan enak nih, makanan fast food gitu,
gorengan itu. Terus ya dok. Itu paling sering sih. Hmm. Oke. Berarti, wah, bahkan yang paling sering ternyata USG kepala tadi ya dok ya, selain USG payudara. Oke dok. Nah ini kepersiapan dok. Kalau mungkin misalnya ke rumah sakit gitu kan, pasien kan apa ya, yang saya pelajari adalah beberapa pasien itu udah siap gitu kayak karena tapi ternyata dok banyak juga pasien yang nggak siap, jadi kesannya itu screening USG ini apalagi kalau tahu ini ibu, misalnya ibu bapak ke radiologi ya, itu kayak udah panik dok, kayaknya aku kenapa ya, ini aku kenapa ya, jadi langsung panik duluan dan mereka seperti tidak mempersiapkan. Nah berarti penting dong persiapannya ini dok, supaya teman-teman juga tahu sebenarnya diapain sih waktu screening USG itu gitu misalnya kan. Nah persiapannya apa dong dokter? Kita kalau persiapan itu yang paling sering itu perut, abdomen Mbak Ivo, yang paling butuh persiapan. Yang lain-lain sih saya rasa enggak ya, enggak terlalu, asal pasiennya itu kooperatif, artinya bisa kita ajak kerjasama gitu ya. Kalau bayi pun ya bayinya bisa ditenangkan oleh orang tuanya, bisa disusui sambil kita USG gitu kan, tenang ya. Itu sih, selain itu sih bisa kita USG. Nah kalau perut, ini memang ada kekhususan. Ya, Saya kalau perut, kalau perut itu terutama untuk dewasa gitu ya, dia itu harus puasa Mbak. Puasa 6 sampai 8 jam sebelum penjadwalan jamnya dia. Misalkan Mbak Ivo sudah janji dengan saya mau USG jam 8 pagi ya Mbak. Iya. Itu dari jam 2 dini hari, Mbak Ivo nggak boleh makan. Gitu. Saya tidur aja tidur kalau gitu. Atau ada malam ya, terakhir makan malamnya itu terakhir gitu ya, jam 9, jam 10 gitu. Itu makan. Kalau minum boleh nggak? Minum boleh, tapi air mineral. Cuma air putih ya? Iya, gitu. Nggak boleh susu, nggak boleh teh, nggak boleh kopi, air mineral. Boleh itu. Jadi puasanya puasa makan. Suka kebalik-balik orang. Jadi puasa makan dan minum sekalian. Pastikan. Boleh tanya nggak dok? Orang awam kan mungkin penasaran. Kenapa gitu? Nggak boleh. Kenapa dianjurkan berpuasa? Apa sih yang mau dilihat itu? Terutama perut ya. Jadi ketika dia puasa, kandung empedu itu akan membuka Mbak. Gitu. Jadi kalau di situ ada batu empedu, kita bisa deteksi. Tapi kalau dia nggak puasa, kandung empedunya mengkerut. Nah, jadi kalau ada batu empedu misalkan di situ terlewat deh. Kita pikir normal. Itu teman-teman. Jadi tahu, jadi jangan suzon, bukan karena biar perutnya kempes atau biar perutnya kayak bersih kan, orang mikir mungkin biar jernih gitu kelihatan. Tapi konsepnya itu tadi gara-gara si empedunya. Satu lagi yang nggak kalah penting. Tahan pipis. Itu penting banget. Ini menarik. Ini biasanya para ibu-ibu yang lagi hamil nih, saya sering banget dengar kalau jangan pipis dulu ya gitu kalau nanti mau di USG gitu. Kenapa itu dok? Kalau gitu. Jadi gini, kalau ibu hamil, apalagi USG-nya USG transvaginal ya, yang lewat vagina, itu justru nggak boleh pipis. Wow, kenapa dok? Ya, karena kita butuh itu untuk melihat dari dalam kan, butuh cairan pipis atau cairan di dalam kantung bladder itu untuk buat ngelihat tuh daerah rahim sekitarnya. Tapi kalau USG screening yang dari perut ya Mbak Ivo, itu justru harus harus tahan pipis. Sorry, saya kebalik. Kalau yang transvaginal itu justru pipis. Harus pipis, Kalau yang perut baru harus itu tahan pipis. Kenapa dok kalau perut harus tahan pipis? Yang ibu hamil. Karena kita butuh itu kandung kemihnya penuh, terisi cairan, biar bisa melihat kondisi rahim dan sekitarnya. Justru kalau USG-nya transvaginal, itu malah disuruh pipis. Supaya kandung, kan dari dalam tuh Mbak, supaya kandung kemihnya nggak menghalangi buat si alatnya lihat. Gitu. Dok, tadi kita belum sempat kasih tahu ya dok. Sebenarnya pemeriksaan USG itu apa? Apakah yang kayak orang kan taunya itu apa ya, kayak orang tuh tahu kalau radiologi itu adalah yang kita tidur terus masuk kayak lorong kayak pemeriksaan gitu. Nah kalau
USG ini apa? USG mungkin orang tahu kalau hamil gitu kan itu USG. Apakah ada jenis pemeriksaan USG lagi yang kayak gitu? Dia pakai teknologi apa sih dok bentuk Oke. pemeriksaannya itu? Kalau yang lorong-lorong itu tuh CT scan ya Mbak, atau MRI. Iya. Iya, kalau USG itu seperti kita tidur aja di kasur. Jadi pasien Hmm. datang tiduran di kasur. Biasa kalau perut ya, contohnya kita minta gulung bajunya sampai setinggi dada, batas dada gitu. Udah kita bilang relax aja, santai kayak kayak lagi rebahan gitu, gitu. Nah, kemudian nanti akan kita USG. USG itu prinsipnya menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi, Mbak, atau ultrasound. Jadi nanti perut pasien kita kasih gel. Gel itu sebagai media ya, perantara. Kemudian nanti alatnya tuh yang kayak ulekan. Alat USG-nya atau namanya probe ya, bentuknya kayak ulekan, iya. Itu kita tempelin ke perut pasien. Misalnya kita mau lihat livernya dulu nih pertama, kita tempel di situ. Prinsipnya USG itu dia akan merubah gelombang ultrasound atau gelombang suara itu menjadi gelombang listrik yang nanti akan dirubah sama si alat USG jadi image atau gambar gitu sih. Iya. Oke, ini wow, seru banget bahas USG, ternyata bahas radiologi gini. Dok, kita coba, udah hampir nih, kita udah mau habis waktunya, nggak kerasa. Kita Oke. tanya jawab dulu ya, ini ada di kolom Q&A. Ini pertanyaannya gini dok, kelihatan nggak ya sama dokter? Dari Karohani, pertanyaannya, saya ada benjolan di belakang kepala dok, tapi orang tua saya bilang itu dari lahir. Tapi saya sering ngerasa menyut kayak denyut-denyut gitu, nyeri dan sakit banget. Itu saya harus gimana ya dok? Nah ini tandanya mungkin. Oke. Di kepala ya, di kepala. Iya, belakang kepala. Oke, di belakang kepala. Jadi pertama Mbak, kalau saya boleh kasih saran, Mbak pergi ke boleh ke dokter umum atau ke dokter spesialis bedah. Itu pertama dulu. Nanti beliau-beliau ini punya dua fungsi. Yang pertama, beliau akan periksa, akan diraba, akan diperiksa gitu ya. Yang kedua, beliau-beliau ini akan membuatkan pengantar untuk USG. Itu USG. Karena USG kan tadi banyak banget ya. Sebagai orang awam kita bingung nih, ini USG-nya apa ya? USG kepala nggak mungkin, udah dewasa ya. Jadi ini nanti masuknya USG soft tissue gitu ya, USG jaringan. Nah, kalau seumpamanya sama dokter itu diperkirakan ini sepertinya nggak lunak, sepertinya keras, sepertinya ini tulang nih, kayaknya nggak cocok deh USG. Kan USG itu nggak cocok ya Mbak buat tulang. Nah, jadi nanti akan dipilihkan modalitas yang lain yaitu CT scan contohnya gitu. Oke, itu Kak Rohani. Kak, ya soalnya udah sampai mengganggu dan nyeri menurut saya biar juga nggak kepikiran. Coba dulu Iya, konsul ya dok, dokter umum atau spesialis bedah tadi kata bedah kepala ya dok ya. bedah aja, bedah umum. Oh, bedah aja bedah umum. Nah, itu boleh Kak pilihannya. Oke. Ini lanjut dok. Semoga menjawab Kak Rohani gitu. Semoga ketemu nanti solusinya lanjut dari ada upit 31945. Sorry dok. Dok, kalau saya sering sakit perut, apakah saya bisa langsung ke radioaktif untuk usaha tanpa pengantar? Nah, ini bisa nggak dok? Seseorang melakukan pemeriksaan radiologi tanpa ada pengantar dari dokter penanggung jawabnya. Oke, pertama yang harus saya jelaskan dulu, kalau USG itu banyak jenisnya, ya. Ya, Kalau betul. kita itu nggak bisa milih ini yang mana ya, karena kan nggak ngerti kan. Maka tetap perlu dokter penanggung jawab, contoh dokter umum atau dokter spesialisnya yang akan membantu memilihkan pemeriksaannya. Kayak gitu. Oke, berarti biar teman-teman menjawab gitu ya dok. Mungkin kayak orang tuh bingung kayak misalnya cek lab, kita kan cek lab udah bisa ya sendiri gitu ya. Kayak kenapa kalau pemeriksaan radiologi itu harus kayak ada penanggung jawab pengantar dari dokter dan ternyata ini teman-teman alasannya. Lalu nanti hasilnya, hasil expertise itu hasil yang saya baca ya, Ya. itu tidak dijelaskan oleh saya ke pasien, tapi yang menjelaskan dokter tanggung jawab Mbak Ivo, DPJP-nya. Oh, berarti dokternya kepada dokter yang tadi dia yang pegang dia gitu ya. Betul, itu suka salah tuh. Kadang-kadang pasien datang, saya mau ketemu dokter spesialis radiologinya, saya minta dijelasin. Iya bener. Kayak gitu. Itu banyak
Dok, iya serius saya di rumah sakit juga banyak banget yang minta nanya gitu. Nah ini Iya. teman-teman biar tahu, berarti tugasnya dokter spesialis radiologi kayak dokter Sekar Mayan dan teman-teman lainnya adalah memang sudah dijelaskan, tapi itu adalah kepada dokter yang penanggung jawab kakak tadi atau pasien tadi. Jadi mungkin dia kesannya lah, saya kan periksanya ke dokter ini ya, kenapa nggak dijelasin kok hasilnya Iya, doang. Terus kan iya, memang udah ada kadang ada bacaan hasilnya dok ya pengantarnya gitu. Cuman kan iya. dia nggak ngerti. Iya, karena bahasa yang kita tuliskan itu bahasa medis. Iya betul betul. Mm-mm. Oke, jadi Kak Upik semoga menjawab ya. Jadi alasannya memang harus ada pengantarnya karena tadi sudah jelaskan dokter Sekar. Oke, lanjut dok. Ini ada pertanyaan. Wah ini seru nih. Dari @fityay_adzani. Dok, mulai usia berapa dok kita perlu screening USG payudara atau perut? Nah ini bagus. Dia udah mulai aware. Gimana dok? Dari usia berapa ya? Sebetulnya dari sedini mungkin. Kalau saya sih bilangnya dari sedini mungkin. Ya, Em, betul. iya, dari Remaja. sedini mungkin. Bisa kali Boleh, ya. Ya. boleh. Karena kan nggak pakai radiasi juga. Nah, Boleh. nah itu dia. Iya, betul betul aman. Jadi sebelum ada keluhan, sebisa mungkin betul sedini mungkin melakukan pemeriksaan USG-nya. Oke, dok ada nggak case-case tertentu atau misalnya yang perlu diperhatikan misalnya nih, eh, emang pemeriksaan USG itu kan tidak ada radioaktifnya ya dok ya kata dokter tadi. Nah ada nggak pasien-pasien tertentu atau kita nih dengan riwayat-riwayat penyakit tertentu yang nggak boleh ternyata melakukan pemeriksaan USG atau kondisi-kondisi tertentu, oh kalau kayak gini nggak bisa gitu, ada nggak? Ada. Jadi syaratnya USG tadi kan pasiennya harus kooperatif, Mbak Ivo. Satu ya, harus kooperatif, harus stabil gitu. Mulai dari bayi sampai lansia, asal kooperatif, asal stabil bisa kita USG. Jadi kalau ditanya keadaan-keadaan tertentu ya satu keadaan yang pasiennya itu nggak stabil, penurunan kesadaran, Mbak Ivo. Oh, oke, betul. Pasien-pasien yang penurunan kesadaran itu yang nggak bisa kita USG gitu ya. Iya, iya. Atau kondisi-kondisi yang sedang gawat, misalnya patah tulang gitu, mau harus ke dokter radiologi dulu di USG kan, USG walaupun secepat-cepatnya kan juga ya makan waktu ya, itu kan terlalu berisiko berbahaya tuh. Jadi yang pasien-pasien nggak stabil itu sih kita tunda, bukan nggak boleh tapi kita tunda. Oke, oke, ini dapat konsepnya gitu teman-teman. Jadi harus pasien-pasien yang kooperatif dan stabil. Oke, dok nggak kerasa nih udah di akhir sesi. Saya terakhir deh Oke, dari dokter Mayang. Apa yang harus teman-teman perhatikan ketika kita mau melakukan pemeriksaan screening USG tadi? Dan persiapannya tadi kan udah apa sih poin pentingnya sebenarnya, manfaatnya dan persiapannya di highlightnya dok. oke. Kalau untuk USG itu bisa dilakukan dari usia muda, ya nggak ada batasan usia, sampai lansia asal kooperatif ya dan stabil, itu nomor satu. Kedua, seringkali kita itu mau USG itu sudah dijadwalkan Mbak Ivo, jadi nggak ujuk-ujuk datang mau USG saat itu juga USG, biasanya penjadwalan ya. Nah, ketika sudah dapat jadwalnya hari apa misalnya gitu ya, ketika menuju hari itu persiapannya harus benar-benar maksimal ya, agar nggak sia-sia semuanya, nunggunya, ya kan, waktunya. Jadi persiapannya tadi saya ulang sedikit, puasanya puasa makan, kalau perut ya, puasanya puasa makan 6 sampai 8 jam, minum air putih boleh, susu kopi teh nggak boleh. Terus kalau saya suka bilang ke pasien saya, kurangin ngobrol sebelum USG tuh, ya, kurangin ngobrol. Kalau iya, ngobrol terus minum kopi sama merokok itu jangan dulu sebelum USG karena dia bisa bikin produksi gas di tubuh banyak, gas udara. Jadi ketika pas USG, aduh, ini udara semua ya. Jadi nggak optimal USG-nya gitu. Yang ketiga terakhir, tahan buang air kecil paling tidak kalau saya bilangnya 3 jam sebelum jadwal jam dia di USG. Oke. Baik, menjawab dok. Ada satu pertanyaan boleh nggak? Ini masuk dok, kita jawab boleh ya terakhir. Boleh.
terakhir itu kan tadi dokter bilang apa sih syaratnya asalkan pasien itu tidak mengalami penurunan kesadaran. Lalu ada yang nanya nih, penurunan kesadaran itu apakah termasuk gangguan mental ya dok? Oke, jadi kebetulan banget saya itu pernah kerja sebagai dokter spesialis radiologi di rumah sakit jiwa. Ini Gimana iya tuh? pernah saya. Jadi pasien-pasien gangguan mental itu kan sebenarnya bukan penurunan kesadaran yang saya maksud penurunan kesadaran ya. Itu memang gangguan kesadarannya aja kan. Jadi biasanya pasien-pasien seperti itu tuh ada pendampingan. Oh, Nah, ada pendampingan. Kalau pasien-pasien seperti itu bisa. Itu memang ada tekniknya tersendiri, tapi itu bisa dilakukan. nah, oke nih, aduh kapan-kapan pengen bahas nih soal yang ini nih tekniknya nih. Oke, oke. Oke, jadi pasti akan bisa dilakukan, tapi tetap ada bantuan ya, pendampingan untuk Iya, membantu tadi. pendampingan. Udah ada apa ya kita bilangnya? Udah adalah tekniknya sendiri untuk case-case kayak Iya. gitu. Oke, oke, menarik. Oke deh, Dokter Mayang, ini nggak kerasa. Terima kasih Iya. banyak dok. Untuk teman-teman nih seru banget ngobrol sama Dokter Mayang yang misalnya, wah Dokter Mayang enak banget, aku mau dong nanti USG ke Dokter Mayang aja. Bisanya dilakukan di mana kalau offline dan online bisanya di mana dok? Boleh diinfoin ke kita. Kalau kalau online nggak bisa ya Mbak, USG online. Tanya-tanya kali dok, misalnya tanya dulu konsul di jalan gitu. Oke, oke. Iya, boleh. Kalau online tuh saya ada tergabung di YesDoc ya. Di aplikasi YesDoc, silahkan search aja nama saya. Oke, kemudian kalau offline saya ada di Rumah Sakit Puri Cinere Depok. Puri Cinere Depok. Deket, gak jauh banget. Boleh dicari Dokter Mayang, Sekar Boleh. Mayang. Iya. Tapi ini harus ke dokter Mayang dulu, minta rujukannya. Jangan lu ujuk-ujuk Iya, minta. pengantarnya ya. Saya selalu minta pengantarnya mana gitu. Oke, dokter. Dokter Mayang, makasih banyak. Kita udah ngobrol ini first time tentang seputar radiologi gitu dan seru banget. Ternyata masih banyak yang bisa kita kulik. Oleh sebab itu, dokter semoga yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Dokter Mayang sehat-sehat di sana. Saya yakin kita bisa Sama-sama collab Mbak lagi Ito. di lain waktu. Kalau Iya, gitu teman-teman, oke. terima kasih banyak. Saya Dokter Mayang pamit ya. Selamat malam semuanya. Dadah. Malam dokter. Dadah. Makasih. Iya, malam.